Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Maidah ayat 14 bagian kedua. Keterangan yang kita salingkan ini adalah suara dari pihak orang Kristen sendiri, menjadi bukti yang teguh bahwa Injil belum ditulis ketika Nabi Isa hidup. Sampai beberapa lama setelah beliau meninggal dunia, hanya dari mulut ke mulut, dan diakui pula memang ada kekacauan. Memang ada Injil yang dilarang dan dibakar. Kemudian yang hanya disahkan ialah 4. Dan bila kita baca pula yang 4 itu, nyata pula bahwa isinya menurut keterangan dan karangan masing-masing orang, yang kadang-kadang terdapat perselisihan karena mencatat yang tadinya hanya diterima dari mulut ke mulut. Keputusan baru dimulai pada tahun 64 sesudah Nabi Isa meninggalkan dunia. Menurut berita orang Kristen, Injil yang paling dahulu ialah Injil Matius yang ditulis 8 tahun sesudah Yesus meninggalkan dunia. Yang kedua Injil Markus yang ditulis kata satu riwayat pada tahun 61. Sesudah itu Injil Lukas ditulis tahun 63 sepeninggal beliau. Yang terakhir Injil Yahya atau Yohanes ditulis di dalam tahun 70 miladiah. Baik bila mempelajari isi Injil itu sendiri, keempatnya atau menilik jalan riwayat bahwa memang dia belum tertulis di zaman Nabi Isa masih hidup. Karena penyebar-penyebar Kristen masih dalam penderitaan karena dikejar-kejar orang Yahudi sampai nasib malang di zaman Nero, sehingga baru 3 abad di belakang itu, di zaman Kaisar Konstantin, Romawi menerima Kristen sebagai agama resmi. Dapatlah dipahamkan apa yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa orang Nasrani pun telah lupa sebagian besar dari ajaran Al-Masih, bahwa telah menambah-nambah dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan gereja. Sehingga keputusan pendeta yang tidak boleh dibantah itu menentukan nasib seseorang, apa masih diterima menjadi Kristen atau sudah dikucilkan. Al-Quran pun membuktikan dengan tegas di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, bahwa di kalangan Kristen sendiri timbullah perselisihan pendapat yang membawa permusuhan dan kebencian di antara mereka sendiri. Yakni setelah dipercaya bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan, bagaimana pula kedudukan ketuhanannya itu. Di zaman dahulu terkenal permusuhan dan kebencian di antara golongan-golongan yang bertentangan dengan kepercayaan tentang ketuhanan Al-Masih, sebab diputuskan bahwa Al-Masih dianggap sebagai Tuhan. Gereja-gereja lama di antara Malkaniyah dengan Yakubiyah dan Nestoria, ketiganya berpecah belah, benci membenci, musuh memusuhi karena paham bertikai tentang memutuskan sifat-sifat Al-Masih sebagai Tuhan. Kemudian terkenal pula pertentangan gereja Roma dengan gereja Timur, sehingga orang-orang Kristen Timur sangat menderita ketika dijajah oleh bangsa Romawi yang Kristen juga. Kemudian di antara Katolik Romawi dengan Bizantium, sehingga Kaisar Bizantium pernah sangat dicela oleh rakyatnya karena datang ke Roma menghadap Paus mencari perdamaian agar dapat menangkis serangan bangsa Turki. Pertentangan di antara gereja Ortodok Timur dan yang berpusat di Iskandaria dengan Katolik yang berpusat di Roma dan Katolik Yunani yang berpusat di Istanbul, semuanya tidak dapat didamaikan dan semuanya mengaku gereja mereka sajalah yang sah. Kemudian ialah bangkahan atau protes dari Martin Luther dan Calvin terhadap Katolik yang dinamai golongan Protestan, yang menimbulkan perang agama di Eropa 70 tahun lamanya. Bahkan perpindahan orang Eropa ke Amerika dalam pangkal abad ke-17 ialah karena tidak tahan penderitaan karena kebencian dan permusuhan agama di antara Katolik dengan Protestan di Eropa.
Sampai sekarang timbullah berbagai sekte pecahan yang masing-masing dalam hal kepercayaan tidak dapat didamaikan dengan yang lain. Ada Presbyterian, Lutheran, Calvinis, Methodist, Seventh Adventist, Baptis, Quaker, dan lain-lain. Masing-masing di dalam menganggap Yesus sebagai Tuhan, mempunyai pokok rumusan kepercayaan sendiri yang memandang dialah yang sah dan benar sejati, dan yang lain itu salah. Malahan timbul pula kaum Mormon di Amerika dengan Adam Smith yang mengaku dirinya nabi, dan Brigham Young yang melanjutkan ajarannya, membuka negeri baru di Salt Lake City, Utah. Mempunyai kepercayaan sendiri pula, dengan tambahan boleh beristri lebih dari seorang. Berapa suka pun boleh asal kuat. Sebelum itu timbul pula Unitarian yang berdekatan dengan Islam, yaitu tidak percaya bahwa Isa Al-Masih Tuhan atau anak Tuhan, atau merangkap jadi bapa dan jadi anak sekali. Dan ditambah lagi dengan yang ketiga, yaitu Ruhul Kudus. Unitarian hanya percaya Tuhan Allah Esa. Isa Al-Masih adalah utusan Allah, bukan Tuhan dan bukan penebus dosa, dan dia adalah manusia. Dan menurut mereka manusia tertebus dari dosa bukan karena pengorbanan Yesus di kayu salib, melainkan karena amal orang itu sendiri. Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa sampai kiamat permusuhan dan kebencian tidak akan habis-habisnya di antara sama mereka. Sebab semua tidak ada dasarnya. Semua baru disusun setelah Isa Al-Masih meninggal. Beliau sendiri tidak tahu menahu bahwa beliau telah dituhankan. Di kalangan yang terpandang, berpandangan luas di antara pemuka-pemuka gereja, mencoba menyatukan kembali, tetapi tidak berhasil. Tiap-tiap paus naik nobat mengepalai gereja Roma Katolik, mereka tetap menyerukan supaya golongan yang telah memencil dari pimpinan Roma pulang kembali. Namun orang sekte-sekte lain tidak mau mengacuhkan seruan itu. Kebencian agama di antara golongan Katolik dengan Protestan sangatlah mendalam. Sama dalamnya dengan pertentangan Kristen Roma Katolik dengan Ortodok Bizantium di zaman dahulu. Sampai kini, zaman modern ini, betapapun kemajuan bangsa Prancis dengan susunan republiknya, presidennya wajib seorang Katolik. Betapapun modernnya berpikir orang Amerika, hanya sekali Kennedy saja presiden Katoliknya, sedang selama ini hanyalah orang Protestan. Ini pun Kennedy mati dibunuh orang 1963 di Dallas yang penduduknya terbanyak Protestan. Kalau kelihatan hidup damai di antara sekalian sekte besar dan kecil itu, bukanlah karena kepercayaan agama telah dapat disamakan, melainkan karena agama tidak dibicarakan lagi, lalu disimpan dalam hati masing-masing saja. Bangsa Irlandia memisahkan diri dari kerajaan Britania Raya ialah karena kesetiaan Irlandia kepada Katolik dan tidak mau tunduk kepada kerajaan Inggris yang gereja kerajaannya ialah Anglikan, pecahan Katolik yang mendekat kepada Protestan, tetapi masih memakai beberapa sakramen sembahyang cara Katolik. Memisahkan diri di zaman Raja Henry VIII karena dia hendak menceraikan istrinya dan hendak kawin lagi, tidak disahkan oleh Paus di Roma. Lalu dia meresmikan putus dengan Roma. Pertentangan agama yang demikian hebat di benua Eropa itulah yang menyebabkan kerajaan-kerajaan modern akhirnya mendirikan negara secara sekuler, yaitu memisahkan gereja dari kenegaraan. Sampai hari kiamat, demikian kata Al-Quran, permusuhan dan kebencian ini tidak akan habis selama mereka belum kembali kepada pokok aslinya, yaitu tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Isa Al-Masih adalah utusan Allah, dan menerima kebenaran sekalian nabi-nabi
dan penutupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab